Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang saya usulkan dari bacaan kita di minggu ini. Yang pertama, kita akan fokus pada ayat yang ke-6. Dikatakan dalam firman itu, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada bagian ini, yang saya usulkan adalah kesadaran penuh
bahwa kita tidaklah mengerti keseluruhan akan realitas Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada seorang pun yang mengenal Allah yang besar itu. Dan Yesus memberikan jalan untuk mengenal akan Allah itu. Ini terlalu besar ya konsepnya. Saya membahasakan dengan bahasa saya sebagai manusia. Kira-kira siapa orang yang paling mengenal saya? Oke, mungkin pasangan, istri saya. Siapa lagi? Orang tua, itu mungkin mengenal saya. Siapa lagi? Sahabat terdekat saya, dia mengenal saya. Pertanyaannya, apakah istri saya mengenal 100% saya? Apakah orang tua saya mengenal sesuai dengan seluruh keadaan saya? Apakah sahabat saya mengenal seluruhnya atas hidup saya? Jawabannya pasti dikatakan tidak. Dari mana mereka mengenal saya? Dari mana orang itu mengenal saya? Dari mana? Mungkin dari perkataan saya. Misalkan, saya tidak suka masakannya begini. Saya ngomong, saya tidak suka yang ini. Saya nggak suka ini. Saya senangnya ini. Saya nggak bisa minum dingin. Saya senang yang hangat. Dari mana? Dari perkataan saya. Orang mengenal saya. Atau dari apa? Ekspresi. Saya disuguhin nih minuman dingin. Saya minum gitu. Terus ditanya, bagaimana enak Pak? Enak kok gitu. Saya ngomong enak tapi ekspresi saya menggambarkan tidak enak. Kira-kira yang dikenal apa? Enggak enak, ya saya enggak terlalu tertarik dengan minuman dingin. Artinya, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang akan mengenal saya melalui sarana perkataan yang saya ucapkan, melalui ekspresi yang saya perlihatkan dan dikenal orang. Tetapi itulah cara, walaupun tidak sempurna, untuk mengenal saya. Gambaran ini yang saya usulkan dan saya hayati di dalam saya menghayati relasi saya dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa, mengenal Tuhan dalam keseluruhannya. Dari mana dikenalnya? Dari sabdanya. Dari sabda yang diucapkan Tuhan itulah kita mengenal. Sabda dalam teks Injil Yohanes pada bagian pasal pertama, Sang Sabda itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Dari situlah kita mengenal akan Tuhan yang tidak kelihatan, yang transenden itu. Dari sabda yang menjadi manusialah kita masuk untuk mengerti Bapa. Maka dalam teks dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sabda menjadi cara kita mengenal realitas Bapa, Tuhan yang besar itu. Sehingga dengan melihat ekspresi Yesus, dengan mendengar perkataan Yesus, dengan mengerti sabda Yesus, maka kita sedang memasuki jalan mendekati kebenaran untuk mengenal Tuhan itu. Contohnya, ketika Yesus ketemu dengan orang yang berzina, Tuhan mengatakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi mengenal Bapa, mengenal Tuhan dari perkataan Yesus. Berarti kalau saya ingin tahu hatinya Bapa, bahwa Bapa itu adalah Tuhan yang memberikan kesempatan untuk pembaharuan hidup.
Bapa adalah Bapa yang memberikan harapan kedua ketiga atas setiap orang yang mengalami dosa. Jadi sikap saya ketika saya percaya sebagai manusia kepada Bapa itu, kepada Yesus itu, maka ini jalan hidup yang saya tempuh, bahwa saya adalah orang yang berperilaku, bersikap bahwa setiap keadaan yang dosa selalu ada harapan pemulihan, ada harapan untuk kehidupan yang lain yang lebih besar. Di sisi yang lain, ketika Yesus marah-marah di bait Allah, menjungkir balikkan seluruh dagangan yang ada pada waktu itu. Bukan karena waktu itu ada pandemi ya, tetapi Yesus ingin mengatakan kekudusan Tuhan tidak boleh dilakukan atau diperlakukan dengan cara yang sembarangan. Berarti kalau saya ingin mengenal hati Bapa, saya mengenal bahwa Tuhan tidak mau kekudusannya dipermainkan. Perilaku yang seenak-enaknya saja di dalam hidup dan menyepelekan kekudusan Allah. Jadi itulah cara kita untuk mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Dari mana? Dari perkataan, dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Sang Sabda yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kalau kita percaya dan melakukan itu, pasti kita akan ketemu dengan hidup. Pasti akan ketemu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita nangkep firman Tuhan, menangkap perkataan Yesus, melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti ketemu dengan hidup. Apapun itu. Saya cuma kasih 2 contoh tadi itu. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Tuhan untuk bisa cek itu dalam kebenaran firman Tuhan. Hal kedua adalah bicara dari teks kita adalah soal rumah Bapa. Aku pergi menyediakan rumah bagimu. Aku pergi supaya kamu akan tinggal bersama dengan aku di rumah Bapa. Kesatuan antara Yesus, Bapa, Roh Kudus selalu senantiasa jadi satu kesatuan yang utuh. Dan bahkan dalam bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 tadi, ketika Stefanus itu dirajam batu supaya dia mengingkari Yesus, dia berhadapan dengan kematian, dilempari batu, dia menengadah ke atas dan dia melihat pemandangan ketika Yesus di dalam kemuliaannya di surga. Dan dia mengatakan, Tuhan terimalah aku dalam kemuliaan itu. Jadi dia mengalami siksaan dunia, penderitaan di dunia, tapi hati dan pikirannya sedang melihat kemuliaan rumah Bapa itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengusulkan pertanyaannya gini. Rumah Bapa itu surga. Jadi rumah kita itu surga. Pertanyaannya adalah, terus dunia ini kita sebut apa? Bisa disebut rumah enggak? Kalau kita nyebut rumah Bapa itu sama dengan surga, terus dunia kita sebut apa? Kalau menggunakan istilah yang dipakai oleh Paulus, dunia dan tubuh kita ini seperti kemah yang ada waktunya selesai dan dibongkar dan kita masuki rumah itu. Kalau kita menggunakan terminologi yang lain, penghayatan tentang tanah perjanjian, bahwa tanah perjanjian itu adalah surga itu, berarti yang sekarang ini adalah tanah bukan perjanjian. Bisa tanah pembuangan, bisa tanah penjajahan dan sebagainya. Kalau begitu dunia ini apa? Dunia jangan-jangan ini bukan tanah perjanjian tetapi ini tanah perbudakan gitu. Atau ini adalah tempat pembuangan gitu. Oke, kita mau pakai istilah yang mana? Serah. Dan semuanya punya maknanya. Dan semuanya penting.
Misalkan kita menggunakan bahwa ini adalah kemah. Selama kita ada di kemah ini, kita ngapain? Ya buat kemah yang nyaman, buat kemah yang bisa menopang hidup di saat kita ada dalam kemah itu. Kita akan pelihara kemah itu dengan baik, kita akan pelihara lingkungan kemah itu dengan baik, kita akan pelihara relasi dengan orang lain dalam kemah besar ini dengan baik. Kalau kita mengatakan, oh ini adalah tempat pembuangan dan penjajahan, ingat, Tuhan pernah mengatakan kepada umatnya, usahakanlah kesejahteraan negeri itu. Dimanapun kamu berada, di tempat aku membuang kamu. Bahkan tidak boleh membenci kalaupun kita menganggap ini sebagai tempat yang menyiksa. Tapi mengusahakan kebaikannya. Mengusahakan kesejahteraannya. Itu bersaksi dengan sungguh-sungguh. Tadi satu kemah, kedua tanah perjanjian, apalagi? Kalau yang ketiga, saya mendasarkan kepada firman yang mengatakan bahwa Tuhan bertahta di alam semesta. Tuhan bertahta dalam bulatan bumi. Dikatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa dunia ini juga adalah rumah milik Tuhan. Rumah bersama yang harus kita pelihara. Disitulah kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera. Dengan cara bagaimana? Yesus adalah jalan. Apapun yang kita hayati tentang Yesus, jalani itu dan kita akan ketemu dengan kehidupan. Dan setiap sahabat yang dikasih Tuhan bisa satu tapi kuat banget. Satu tapi kuat banget dari Yesus Kristus. Itu yang membuat Stefanus bisa mengatakan ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul pasal 7 tadi. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dia persis seperti yang Yesus katakan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Stefanus mengatakan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia menemukan hidup walaupun tubuhnya mengalami kematian. Dia menemukan hidup dalam menghadapi tantangan apapun. Dia damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang merajam batu mungkin malah enggak damai sejahtera. Dia yang disiksa, dia yang difitnah, dia yang dihancurkan, dia yang merasakan hidup dan damai sejahtera itu. Itu bisa kita hayati. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka di saat kita memilih jalan Yesus Kristus, mengimaninya dan menghayati dan melakukannya, itu jaminan hidup. Mau sekarang, mau besok, mau kapanpun. Kehidupan damai sejahtera itu pasti kita rasakan. Tuhan memberkati. Satu teduh buat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh kami hayati di minggu ini. Ketika Engkau mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mampukan kami berada dalam jalan itu, pengenalan akan Engkau melalui Sang Sabda, Sabdamu yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah jalan kami mengenalmu. Di sanalah kami akan menghidupi setiap nilai dan kami akan menemukan hidup yang sesungguhnya. Mau sekarang, mau kapanpun, mau di saat kami di dunia maupun di saat kami tidak ada di dunia lagi. Hidup dan damai sejahtera itu kami genggam dan kami rasakan.
Kami mau serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa Bapa kami. Undurlah dari ibadah ini, masukilah kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa melihat Yesus sebagai jalan hidup, karena di sana kita menemukan kehidupan yang damai sejahtera, dan damai itu untuk kita dan juga untuk orang lain sebagai kesaksian kita bagi dunia ini. Terimalah penyertaannya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.